Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah li ajlillah. Berapa lama nih? Taklim 14 16. Apanya? Aslun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallahu dasal jami'an birrahmanillah yaghfir lahum warhamhum wa ya'bihi wa ya'banhum. Anallahu yaj'alul jannata maswahum. Anallahu yahdina wa ahlina ila siratal mustaqim. Khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina masayahina wa muallimina wa qarabatina wa musyaratina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan li abdikal marhum sayyidina wa rabbina wa mu'addibina al walid al marhum al mawqula al marhum al mawqul al walidah al marhum Muhammad al marhum jaddina ya bin Abi Sabi Al-Masyasur Nuji Jami musannif al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha Ijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ta'zimil ilmi. Faslun ay hadza faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi i'lam bi anna talibal ilmi i'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ala ilma la yanalu ala ilma wala yantapi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi titik. Qila man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi. Wa qila al hurmatu khairun minat ta'ati. Ala tara annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati titik. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Qala aliyun
karramallahu wajhahu ana abduman allamani harpan wahidan fa in sa'ah ba'ah wa in sa'ah a'taqah wa in sa'ah istaraqah titik wa qad unsidtu fi zalika ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin titik fa innaman allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini bahwa abuka fid dini begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhaza faslun bermula ini yaitu suatu pasal. Faslun bermula ini yaitu suatu pasal fi ta'zimil ilmi di dalam menjelaskan mengagungkan ilmu, di dalam mengagungkan ilmu wa ahlihi dan mengagungkan orang-orang yang berilmu para ulama, para guru. I'lam ketahuilah tahwi olehmu bi anna talibal ilmi bahwasanya penuntut ilmu bahwasanya penuntut ilmu la yanalu yaitu dia tidak bisa memperoleh la yanalul ilma yaitu dia tidak bisa memperoleh ilmu itu wala yantafi'u dan dia tidak bisa mengambil manfaat dia siapa itu? Talibul ilmi bihi dengan ilmu itu illa kecuali bita'zimil ilmi dengan mengagungkan ilmu itu Bagaimana caranya itu? Ngagungin ilmu. Mesti belajar sungguh-sungguh. Ilmu diopenin, dihafalin, dibaca-baca. Ya, usahakan ngaji dalam keadaan punya wudu. Punya apa? Wudu tuh, nyampe batal tuh namanya ngagungin ilmu. Apalagi nulis biar rapi. Tulisan. Jangan ogah-ogahan, jangan. Kalau nulis ogah-ogahan, jelek banget tulisannya, ogah-ogahan nulis ilmu ogah-ogahan, berarti ilmu nggak dimuliain tuh. Ilmu nggak nempel. Itu cara pengagungin ilmu. Ilmu diapain? Diopenin, dibaca-baca, dihafalin. Apalagi tulisan biar apa? Rapi. Tulisan biar rapi. Ya, biar jelas nulis ilmu. Baca-baca mesti apa? Mesti wudu. Buku jangan di bawah dengkul, jangan di atas adanya. Tuh. Mengagungin ilmu jadi itu. Wa ahlihi dan mengagungkan orang berilmu dan mengagungkan orang berilmu. Ulama, guru, kiai, agungkan mereka itu. Bagaimana caranya? Salaman sama kiai, sama ulama jangan tangan sebelah, tangan dua, mendek. Jangan depan, jalan depan ulama jangan. Ada ulama jalan, minggir. Jangan jalan di depannya jangan.
adab namanya, mengganggukan ilmu. Di depan orang alim, di depan ulama, di depan guru nggak boleh cengengesan. Nggak cengengesan, kenal ya? Nggak ada adabnya. Di depan orang alim, depan guru diem gitu, nggak banyak lagu. Itu cara mengagungkan. Wa ta'zimil ustazi, dan mengagungkan guru. Wa tauqirihi, dan sama artinya memuliakan guru. Guru diagungkan, dimuliakan guru. Gak boleh songong. Kalau songong sama guru gak ada adab, gak bakal dapat ngaji. Sekalipun dapat, gak bermanfaat ilmunya. Lebih parah lagi tuh. Ini kagak dapat, daripada dapat tapi gak ada manfaat. Ilmunya jadi buat bumerang kepadanya itu. Kila dikatakan, man wasola illa bil hurmati, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi. Kila dikatakan, ma wasola, tidak akan sampai, man wasola, orang yang sudah sampai, illa kecuali bil hurmati, dengan sebab memuliakan guru, memuliakan ilmu. Jadi orang-orang yang pada jadi orang alim tuh, dia dulu ngapain? Hormatin gurunya, muliakan. Wa ma saqata, dan tidak ada yang gagal. Gagal, gugur jatuh, ada gagal, nggak jadi. Wa ma saqata, dan tidak ada yang gagal. Man saqata, orang yang sudah gagal. Gagal ya nggak dapat. Ngaji, mondok, banyak mondok, 10 tahun, 20 tahun, nggak jadi apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kosong ilmunya. Apa penyakitnya? Illa kecuali bitarkil hurmati, dengan sebab meninggalkan menghormati guru, wa ta'zimi, dan meninggalkan memuliakan guru. Jadi kalau kita lihat banyak orang pada mondok pulang kagak jadi apa-apa. Itu waktu mondok barangkali sama guru kurang apa? Kurang sopan sama guru. Songong. Salaman sama orang alim bedain sama salaman orang biasa. Salaman sama orang biasa gak usah bolak-balik. Tapi sama orang alim, guru tuh salaman bedain, mendek. Ya. Kan dapat ilmu. Sama orang alim tangan satu, tangan sebelah. Itu gak ada adab namanya. Gak matur ilmu begitu. Jadi orang-orang yang udah jadi orang alim, itu dia hormat. Orang-orang yang sakoto, yang gagal, itu tarkul hurmah penyakitnya. Wakilah, dan dikatakan al hurmatu, bermula memuliakan itu, bermula memuliakan, yaitu khairun, lebih baik, minat taati, daripada taat. Ala taro, apakah kamu tidak lihat, apakah kamu tidak perhatikan, annal insana, bahwasanya manusia, yaitu la yakfuru, tidak menjadi kafir dia itu, la yakfuru, yaitu tidak menjadi kafir dia itu, bil maksiat, dengan maksiat. Orang nyolong kagak jadi kafir, enggak, maksiat. Wa innama, hanya saja yakfuru, menjadi kafir manusia itu, bitarkil hormati, dengan sebab meninggalkan mengagungkan Allah, dengan sebab meninggalkan mengagungkan Allah. Itu memang enggak ibadat, itu fasik. Tapi kalau meninggalkan hormat, kalau enggak dianggap perintah itu, jadi kafir gitu. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi, wa min ta'zimil ilmi, dan yaitu termasuk mengagungkan ilmu, dan yaitu termasuk mengagungkan ilmu, ta'zimul muallimi, bermula mengagungkan guru, bermula mengagungkan guru. Guru dimuliakan, jangan songong sama guru, jangan. Namanya muallim. Qala, telah berkata siapa Aliun, sahabat Ali bin Abi Thalib, telah berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan dirinya, semoga Allah memuliakan dirinya. Apa kata Ali ini?
begitu tinggi dia kepada guru penghargaannya. Apa dibilang? Ana bermula saya, kata siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ana bermula saya, yaitu abduman, menjadi budaknya seseorang. Saya jadi budaknya, jadi budak, jadi hamba saya seorang. Alamani, yang telah ngajarin saya harpan dan satu huruf ilmu. Insa'a, jika dia siapa tuh? Seman. Jika dia ingin ba'ah, maka dia boleh jual diri saya. Insa'a, jika dia ingin ba'ah, maka dia boleh menjual diri saya. Wa insa'ah, dan jika dia ingin a'taqah, dia boleh merdekain saya. Wa insa, dan jika dia ingin istaraqah, maka dia boleh menjadikan saya seorang budak. Istaraqah, maka dia boleh menjadikan saya seorang apa? Budak. Ali bin Abi Thalib tuh sama gurunya. Mau apa dia? Mau dia sama gurunya khidmat. Wa qad unsirtu, dan sungguh aku disairkan. Wa qad unsirtu, dan sungguh aku disairkan. Wa qad unsirtu, dan sungguh aku disairkan. Fi zalika ay fi ta'zimil muallim, di dalam menjelaskan, mengagungkan guru. Di dalam mengagungkan, di dalam menjelaskan apa? Mengagungkan guru. Apa kata syair? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Ra'aitu, aku tahu, ahaqqal haqqi, bahwasanya hak yang paling besar, hak yang paling besar, haqqal muallimi, haknya seorang guru. Jadi mengenal haknya orang tua. Wa aujabahu, dan yang lebih wajib, wa aujabahu hifzan, dan yang lebih wajib untuk dipelihara, ala kulli muslim, dan di atas setiap orang Islam, di atas setiap muslim. Laqad haqqa, sungguh dia berhak. Dia siapa tuh? Seorang guru. Ayyuhda ilaihi, bahwa diberikan kepadanya karomatan, akan kemuliaan. Apa sebabnya tuh? Ini kalau mau bayar nih, kalau mau bayar. Li ta'limi harfin wahidin, karena untuk membayar, ngajarin satu huruf, berapa ongkosnya itu kalau mau bayar guru kita? Alfu dirhamin, 1000 dirham. Lu diajarin sama guru, diajarin sorok, nasorok, berapa huruf tuh? 3 huruf kali 1000 berapa? 3000 dirham ongkosnya kalau mau bayar. Kalau 1 dirham 1000 rupiah aja berapa? 3000 kali 1000 berapa? 3 juta. Ya, anak duluan. Tuh. 1 huruf kalau mau bayar guru berapa tuh? 3 juta. Kita diajarin bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? 1 huruf 1 juta. Kalau mau bayar. Itu belum cukup. Itu sama guru. Makanya jangan harapin dah. Mondok sama guru songong udah gak bisa dapat dah. Mondok kemana juga gak berkah. Sekalipun dikasih dapat oleh Allah, itu lebih bahaya. Ilmunya banyak tapi dia gak manfaatin, lebih keras azabnya di akhirat. Mendingan gak dikasih ilmu oleh Allah, karena dia songong, daripada songong sama guru dikasih ilmu tapi ilmunya makan dirinya, lebih parah lagi tuh ya. Jadi hujatan alaihi. Hati-hati. Tukang bayar ya. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, untuk ngajarin 1 huruf 1000 dirham. Jadi kalau kita kadang-kadang itu ngasih guru bukan bayar, namanya hadiah kepada guru.
bukan bayar. Kalau bayar nggak sanggup dah, nggak sanggup bayar itu. Tapi kalau ngaji kita bilang begitu, ngaji pasaran tuh. Kalau kan ngaji di Jawa nggak pakai bayaran, aja sahabat duduk aja. Cuma saya kalau udah hataman tuh mau pulang tuh itu, saya temuin guru-guru saya uploadin guru saya. Kalau kita punya, kan kita nggak ada, ya. Kalau kita nggak ada, kita mau ngasih apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita doain aja guru kita. Tapi kalau kita ada, jangan pelit sama apa? Sama guru tuh. Sebab kata Imam Suyuti itu, pahala sodako ada tingkatannya. Yang paling gede pahalanya tuh sodako kepada guru kita. Orang alim juga, alim guru kita, itu yang paling tinggi. Yang kedua kepada orang alim tapi bukan guru, bukan. Ketiga baru kepada orang tua, baru orang masakin. Tuh, paling tinggi dia punya pahalanya tuh. Sodako sama orang alim, apalagi guru. Sebab beda. Kalau kita sodako sama orang kagak ada ilmu, paling dia terima doang duit kita. Tapi kita hadiah sama orang alim tuh, kita didoain banyak banget. Ya Allah kasih dia tuh keberkahan banyak umur. Orang alim doanya langsung tembus. Paham itu ya? Kalau orang kagak ada ilmu, orang pakir, orang melarat misalnya, jarang, doanya kagak secepat orang alim tuh. Kata Imam As-Suyuti itu doa yang pahala sodako yang paling banyak kepada orang alim, apalagi guru kita itu banyak banget. Jelas sudah? Ya paham tuh. Saya tahu. Bukan saya pengen dibagi duit, bukan. Duit saya banyak. Ya. Untungan buat kalian begitu. Ya. Saya kalau saya punya orang tua pesen dulu. Kalau mau jadi kiai, pendaringan penuhin. Jadi kiai, jadi nggak ikhlas. Ya. Dulu banyak punya sawah, karena mungkin kontrakan yang usaha, ada usaha sampingan gitu. Makanya saya kalau ngajar tuh, ngajar kemana kampung itu kemana aja. Saya dompet saya nggak pernah beda duitnya, 5 juta saya bawa situ, taruhin aja. Duit di dompet, taruh itu. Artinya apa? Orang ngasih ya hadiah namanya sama guru. Dia kagak ngasih duit gua banyak. Ya, ini mesti kaya dulu deh. Ya, udah jadi kiai rata-rata nggak di mesin. Memang kalau jadi ustad masih banyak ustadnya susah. Tapi lu jadi kiai itu jarang yang susah. Kalau buka, rasa ikhlas. Pesan saya punya ngkong dulu. Kompi Jabil gitu, pesan orang tua saya. Kalau mau jadi kiai, pendaringan, lihat, penuhin. Artinya kita punya usaha lain, kontrakan kayak gitu. Jangan ngandel di mana? Dari ngajar. Bisa kurang keikhlasannya. Itu saya biasain mengajar. Dompet saya taruh aja gitu, bawa 2 juta nggak bisa kosong. Artinya apa? Setelah kita ngajar mau diamplopin, ya biarin, dihadiah sama guru. Kagak diamplopin, duit gua banyak. Nggak pakai ini, duit gua ada di kantong gitu. Paham ya? Bicara gitu, ya, bicara. Kita sombongkan, kita jaga supaya kagak dagangan ilmu gitu. Ikhlas ya caranya. Itu dulu pesen gitu orang tua. Engkong saya, Kong Jabil namanya. Mantunya orang tua saya, pesen. Punya mantunya, pesan beban saya. Nah, ini kalau mau jadi kiai, pendaringan penuhin gitu. Cukupin pendaringan itu. Jadi ada keikhlasan. Dan nggak ngarep dari situ. Ya, duit banyak. Insya Allah kalau kita ikhlas ngajar, duit datang diri ya. Ikhlas. Ada ilmu, berarti ilmunya ada. Kalau ilmu nggak ada, ngajar, nipu orang, kagak bakal dapat duit kali itu sih. Susah. Ini memang di ilmunya ada ngajar. Dia jadi budaknya Allah. Di Allah yang gaji. Allah mah gampang aja udah. Datang begitu. Dulu pernah Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rezeki nggak perlu dicari. Kalau udah alim,
datang diri. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru, mesti kerja dulu. Nggak, kata Imam Malik. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i apa? Muridnya. Maka Imam Malik kagak. Kalau kita ikhlas ngajar, datang rezeki, nggak perlu dicari. Kata Imam Syafi'i, enggak, mesti nyari dulu. Baik dah. Nggak lama kelar pengajian, Imam Syafi'i pulang ngaji. Begitu dia pulang, Imam Syafi'i ada taklim dia ngajar. Ada punya taklim dia ngajar. Begitu dia ngajar, diamplopin dia sama muridnya Imam Syafi'i. Diamplopin, ingat guru Imam Malik, dia beli korma Imam Syafi'i. Dia balik lagi, Imam Malik, kata guru, ini ada sedikit nih. Imam Malik tawa, tuh kan dia bilang, saya nggak ngapa-ngapain, tapi datang tuh rezeki. Jadi dua-duanya benar, Imam Syafi'i, Imam Malik benar. Imam Syafi'i dia pulang ada taklim lagi, habis dia ngaji, pulang dia ngajar. Ada taklimnya begitu kayak begini. Begitu dia pulang, diapain? Diamplopin Imam Malik, Imam Syafi'i, ingat gurunya. Ya guru gua nih ingat deh, hadiah dia beli korma, dibalik lagi. Dia bilang, Pak Kiai, saya ada hadiah, ada anu nih, ada dikit ujian nih, saya beli anu buat Kiai. Apa kata Imam Syafi'i, Imam Malik? Tuh kan gua bilang juga apa? Ya gua nggak mana-mana sini, datang di rezeki itu. Jadi dua-duanya apa? Ini kalau ilmu kita ada, mantap ngajinya, insya Allah datang. Kalau giring yang punya kita. Terus itu buktinya kalau kita perhatikan semua kiai-kiai nggak ada yang susah nggak. Hasyim Asy'ari itu waktu ke situ ke Teguirang, cuma bawa buntelan, sekarang ratusan hektar tanah Teguirang punya itu. Pelosok Hijaz Suli begitu juga awalnya, nggak bawa apa-apa. Tapi karena dia orang alim, ilmunya ada, kalau giring banyak murid banyak, rezeki banyak begitu. Paham udah? Berarti ngajinya biar apa? Mantap ngajinya. Apalagi ikhlas ngajinya itu. Terus Fa'in naman allamaka harpan mimma tahtaju ilaihi fiddini bahwa abuka fiddini. Fa'in naman kena bahwasanya siapa saja. Fa'in naman kena bahwasanya siapa saja. Allamaka yang sudah ngajarin kamu. Allamaka yang sudah ngajarin kamu harpan satu huruf mimma daripada ilmu tahtaju yang kau butuhkan ilaihi kepadanya fiddini pada urusan agama. Kita nggak ngerti bagaimana cara wudhu, bagaimana cara semua yang benar, guru kita ajarin bahwa maka bermula dia itu siapa? Man allamaka abuka adalah ayahmu juga fiddini di dalam urusan agama. Jadi kita punya orang tua ada 3. Mana tuh? Yang pertama, kedua ibu bapak kita tuh, yang lahirin kita, ngokos itu orang tua kita. Kedua guru kita. Ketiga mertua. Mertua tuh 3 orang tua kita. Itu 3 jangan sampai kesinggung. Tuh. Malah yang paling gede haknya guru malah. Kalau orang tua kita jaga kita dari api dunia, kalau guru dari api neraka. Kecuali orang tua kita orang alim, berarti dua-duanya dia. Orang tua itu juga orang tua guru. Paham dah tuh? Sama mertua. Akhlak sama orang tua sama guru. Mana akhlaknya? Ini kadang-kadang orang kagak ada ilmu, kayak keliru. Masih punya orang tua, masih punya guru, masih punya mertua. Kalau orang tuanya sehat masih ada, dia duitnya banyak. Datang orang tuanya kagak bawa apa-apa. Entah orang tuanya sakit aja, baru beli anggur, beli mangga, beli durian. Orang tuanya bisa makan gitu. Tuh, kita kalau mau kita hadiah kepada orang tua, kepada guru, kepada mertua, lagi sehat dia. Tuh. Dan lagi sakit jangan. Lagi sakit kita beliin dia agak makannya nungguin. Tuh. Orang yang ada ilmunya begitu. Kita masih punya orang tua, masih punya ibu, punya bapak, kita beli apa yang dia suka. Suka sate beliin, mbak nih makan. Dia makan lagi sehat. Paham udah?
Kadang-kadang keliru. Kalau orang tua belum sakit, anaknya kagak mau beliin apa-apa. Orang tua udah pahit mulutnya, udah cengap-cengap baru pada kedudukan. Yang beliin rambutan, beliin durian, bisa makan gak bapaknya tuh? Gak bisa, siapa yang makan? Yang nungguin yang makan tuh. Sama tuh. Kita punya guru tuh. Kita mau jangan nungguin guru sakit, jangan. Kalau guru sakit baru pada nengokin. Ya. Gitu banyakan ya? Kan begitu. Tuh, keliru begitu. Ya Ridwan, keliru. Kalau guru udah sakit baru apa? Baru kelabakan. Yang bawain pisang, bawain susu, bawain durian, bawain roti, guru nggak makan. Lentang aja gurunya. Bapaknya nggak bisa makan. Sakit udah. Yang makan yang ngapain? Yang pada nungguin pesta gitu. Ini hati-hati. Namanya saya kasih pelajaran tuh. Kita masing-masing punya 3 orang tua. Orang tua kita 2 itu guru kita sama mertua tuh. Itu mertua dimuliakan tuh. Kalau kita mertua ngelawan mantu kita mau kita ngelawan lagi begitu. Tuh perhatikan ya, saya kasih ilmu namanya ya. Kalau saya dulu begitu sama guru saya. Guru dimuliakan guru ya. Tuh orang tua kita apa? Fit dalam agama itu ya. Ilmunya bermanfaat. Kalau kita makanya itu dulu orang tua saya gitu. Kalau kahabaib tuh sejarah kepada orang-orang alim gitu dia, nggak pernah nggak ngasih duit sama orang alim tuh. Saya waktu masih kayak begini kali ini diajak utang no. Ziarah. Kalau ziarah kepada orang alim jangan lama-lama, jangan adabnya. Jangan lama-lama. Sebab kalau kita kelamaan ngobrol nggak karuan, kasihan dia. Mau istirahat orang alim. Kita punya guru. Udah kelar keperluan kebutuhan, kan kita minta doain, ya guru doain saya ini supaya begini. Kalau kita ada pulang jangan lontong aja, amplopin guru. Sekalipun guru kita orang kaya, kita ambil keberkahan. Kadang-kadang banyak murid nggak ngerti, namanya sul adab. Ini maaf banyak yang pada begitu. Ya, tempat lain perhatikan kalau datang ke rumah gurunya lama tuh. Nggak pulang-pulang murid, ngobrol aja. Udah ngulet-ngulet gurunya mau nyuruh pulang kagak enak. Begitu pulang muridnya nggak ada pikirannya lagi, lonong aja. Itu namanya sul adab, nggak ada adab. Kita bertamu mau alim ke rumah guru, jangan lama-lama. Kalau udah kelar apa yang kita punya niat, mohon bantuannya, doanya, kita permisi gitu. Ya, permisi. Kadang-kadang guru udah tua, udah capek dia, udah capek ngajar, udah lelah dia, mau ngapain? Istirahat. Dia menyuruh pulang agak enak, kan gak enak, masa guru nyuruh pulang, ayo pada pulang dah, udah capek nih. Nah kita aja sebagai murid, siapa punya apa? Punya pengertian gitu caranya, ya ada. Semua nanti kamu kan mati pada mondok lagi tuh, misalnya udah ngaji tempat lain mah, punya guru banyak punya guru begitu mah guru, adabnya ya. Ada yang begitu sama guru jangan apa ya, lama-lama kalau udah kelar buat udah ada masalah tanya udah kelar selesai ya permisi sama guru itu, permisi minta maaf itu ya. Kalau kelamaan ganggu guru ya. Itu juga Nabi kita begitu, sahabat Allah diomelin kalau ke rumah Nabi jangan lama-lama ya, sama jangan sampai yuzin Nabi, nyakitin Nabi mau ngobrol sama keluarganya, Nabi mau isi kamu lama di situ kata Allah. Ada di hadis Quran itu gitu. Sampai yuzin Nabi namanya nyakitin Nabi menyuruh pulang kamu. Enggak bisa dia. Nabi akhlaknya bagus, enggak bakalan ngusir kamu. Cuma kamu mesti punya pikiran Nabi kamu mau ngapain? Mau istirahat sama keluarganya sebab lelah dakwah begitu. Paham dah? Ya itu. Itu namanya kalau pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Itu ada berapa orang tua kita itu? Ada 3. Orang tua yang 2 itu melahirkan guru sama mertua tuh. Ya, kalau punya mertua gitu. Sebab kita mertua kalau kagak ada mertua kita kagak bisa halal hubungan dengan kita punya bini. Dengan ada mertua itu begitu juga. Gue yang perempuan sama mantu perempuan kalau kagak ada babanya dia kagak bisa tuh lagi kita jadi orang tuh. Makanya kita masing-masing punya apa namanya? Punya pikiran tuh. Jasa kita punya orang tua kita guru dan mertua tuh. Kita punya mertua anaknya diapain?
dia rawatin, dia sekolah udah cakep, kita diserahin dah, dinikahin dah. Kita udah tinggal udah enaknya doang. Itu kita muliakan, kita punya apa? Tertua, jangan disakitin, jangan. 3 orang itu jangan sampai sakit dia punya hatinya. Kalau sampai dia kesinggung, dia kagak makin tegedeg, itu nggak ada keberkahan namanya. Ada keberkahan. 3 dijaga ya, orang tua, guru sama apa tuh? Mertua, hormatin setinggi-tingginya. Wa kana ustazuna, itu dari situ sampai abuka fiddin. Buka itunya, mutasor mana? Buka nahunya enggak? Berapa halaman itu? Berapa aja? Mutasor halaman. Hah? Halaman 7. Mana bacanya? Wa amman nunu. Masih halaman topa ya? Halaman topa masih. Ya, halaman 7 ya. Wa amman nun itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallim rahimahullahu taala wa adamat naf'abihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditulis biar rapi kalau ngaji, tulis tuh. Jadi kalau udah pintar bisa langsung di kitab, itu nggak apa-apa. Kalau sekarang barisnya belum bisa, artinya belum bisa, nggak muat di situ, nggak muat. Kalau itu kan bisa jarak jauhan ya, bisa gedein jaraknya, jadi bisa dibarisin dengan rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nun itu, wa amman nunu patakunu alamatan lirlapi itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nunu patakunu alamatan lirlapi fil fi'lil mudhari'i iza ittasola bihi domiru. Tuh, jadi fa'ilnya ittasola, tasniyatin mudhofun ilaihi, tasniyah bentuk masdar, sanna yusanni tasniyan tasniyatan gitu. Iza ittasola bihi domiru tasniyatin nahwu yaf'alani wa taf'alani, au domiru atau jam'in nahwu yaf'aluna wa taf'aluna, au domirul muannasati al muhatabatu wajibnya, au domirul muannasatil muhatabatu, ya muhatabah domirnya gitu. Nahwu taf'alina titik. Hazil auzanu tusamma al af'al al khamsata wa takunu an-nunu allati fi akhiriha alamatan. Nggak boleh alamatin, nggak boleh alamat, bacanya alamatan. Jadi khobarnya takunu, an-nun isimnya, wa takunu an-nunu allati fi alamatan ala rabbiha fahiya marfu'atun bisubutin nuni niyabatan, itu jadi hal anid dhammati. Fatakulu az-zaidani yadribani. Cara i'rabnya fayadribani marfu'un bisubutin nuni niyabatan anid dhammati. Wa kaza antuma tadribani wa zaiduna yadribuna wa antum tadribuna wa anti tadribina titik. Fakullu hazil amsilati marfu'atan marfu'atun itu khabar. Fakullu hazil amsilati marfu'atun titik. Wa alamatu rabbiha subutun nuni subutun titik. Wal alifu fil awwali wasani fa'ilun koma wal wawu bisalisi warlabi'i fa'ilun koma wal ya'u fil khamisi fa'ilun titik. Kitab gundul ulama ngarang kitab besar aja, titiknya nggak ada, komanya kagak ada, harokannya nggak ada, barisnya nggak ada lagi. Tapi orang bisa baca kalau dia pinter ilmu apa? Nahwu sorob tuh ya. Ini enak dititikin titik berarti muka, ini kagak, titiknya agak ada, koma ada nggak?
Nggak ada. Baris ada? Nggak. Arti? Nggak ada juga lagi. Tapi orang bisa baca kalau dia bisa ilmu nahwu sorof itu. Jadi kalau bisa nahwu sorof, bisa baca kitab tuh. Harokannya betul, arti luar betul, tapi arti dalam belum. Nanti ada ilmu balaghah namanya. Ada ilmu balaghah, ada ilmu mantek, ada usul fikih, ada qawaid, banyak ilmunya itu ya. Untuk keluarnya aja bisa udah. Kalau udah bisa ilmu sorof. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nunu dan adapun bermula nun. Wa amman nunu dan adapun bermula nun. Fatakunu maka ada apa senun? Fatakunu maka ada nun itu alamatan, itu menjadi tanda. Lirrabti bagi rob-roba. Di mana dia tuh? Fil fi'lil mudhari pada fi'il mudhari. Ada syaratnya. Iza ittasala apabila bersambung bihi dengan fi'il mudhari. Apa yang nyambung? Domiru tasniyatin, domir tasniyah. Apa domir tasniyah? Dalam kurung alif tulis. Apa dalam tasniyah? Alif. Nahwu yaf'alani wa taf'alani, seumpama yaf'alani dan taf'alani. Ada apa itu? Ada alif. Atau domir jama', au domiru domir atau domir jama'. Apa domir jama'? Dalam kurung wawu. Ya. Nahwu yaf'aluna wa taf'aluna. Atau domir muannats muhtabah. Apa itu? Ya nahwu taf'alina. Domir tasniyah apa? Alif. Domir jama' wawu. Domir tasniyah muhtabah apa? Ya. Titik. Hasil auzanu bermula ini wazan. Wazan mana itu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Itu tuh sama dinamakan ini wazan. Apa namanya? Al-af'alal khamsata, pil-pil yang 5. Namanya af'alul khamsah. Mana? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Ada lagi isim yang 5. Mana isim yang 5? Abuka, ahuka, hamuka, puka dan zumalin tuh. Jadi ada isim 5 ada PL 5. Watakunu dan ada apa annun huruf nun allati fi yang ada pada akhirnya. Yang mana? Abul khamsah itu alamatan, jadi tanda di atas rofaknya. Yang mana itu? Af'alul khamsah. Fahiya maka bermula af'alul khamsah itu marfu'atun dirofakan bisubutin dengan tanda tetapnya nun, dengan tetap nun, gak dibuang nunnya. Niabatan sebagai ganti nun itu, niabatan sebagai ganti nun itu balikin. Niabatan hale ganti open nun gitu bahasa Jawa. Niabatan hale ganti open nun ganti anid domma daripada domma. Sebab kalau rofa pakai apa asalnya? Pakai domma. Nasab fathah, jar kasrah, jazam sukun. Nah, ini namanya alamat niabah. Ada berapa alamat niabah rofa? 3 ya? Ya. Apa lagi? Alif, wawu, nun itu dia. Alamat niabah nasab 4. Ada 4 ya? Apa? Alif, kasroh, ya, membuang nun itu. Alamat asli jazam apa? Sukun. Alamat niabahnya 2 hasab. Hasab 2 ada buang nun, ada buang huruf ilah. Beres itu, ya. Caranya. Itu dihafalin tuh. Dunia tuh. Yang tipis itu. Ini kalau udah hafal dasar tuh enak sono ngerti, enakin. Dihafal aja dunia itu dihafalin. Kalau yang kelas 2 baca apa namanya? Amriti. Sampai mana udah? Saya mubtada belum? Ma'rifat baru ya? Mubtada belum ya? Belum ya? Terus. Fatakulu kau katakan az-zaidani yadribani. Az-zaidani bermula 2 orang Zaid. Mubtada itu az-zaidani bermula 2 orang Zaid, yaitu yadribani sedang memukul keduanya. Nah, cara i'rabnya fa yadribani maka bermula yadribani yaitu marfun dirofakan bisubutin nun dengan tetap nun. Ada nunnya tuh, yadribani ada nunnya. Niabatan sebagai ganti nun itu anid dommati daripada apa? Domma.
Wa kaza, dan itu seperti az-zaidani yadribani, antuma tadribani, kalimat antuma tadribani sama tuh tadribani pakai apa? Ada nunnya. Wa zaiduna yadribuna, dan zaiduna yadribuna. Wa antum tadribuna, dan antum tadribuna, dan anti tadribina. Antuma bermula kamu, dua laki-laki atau dua perempuan, itu tadribani sedang mukul keduanya. Wa zaiduna bermula beberapa orang zaid, itu yadribuna sedang memukul. Wa antum bermula kalian, laki perempuan antum, laki. Kalau perempuan antunna. Wa antum bermula kamu, sekalian laki-laki, itu tadribuna sedang mukul. Wa anti bermula kamu, satu perempuan, itu tadribina sedang memukul. Nah, fakullu hazil amsilati, maka bermula semua contoh-contoh ini. Yang mana tuh? Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, dan tadribina, yaitu marfu'atun birofakan. Wa alamatu rafiha, bermula tanda rofanya. Kullu hazil amsilah, yaitu subutun nun, tetapnya apa? Nun. Wal alifu, bermula alif. Fil awali, pada yang pertama yadribani. Yang kedua tadribani, yaitu jadi fa'il. Wal bermula huruf wawu pada contoh ketiga. Mana ketiga itu? Zaiduna yadribuna, antum tadribuna, itu jadi fa'il. Wal yadan bermula huruf ya fil khamisi pada contohnya kelima. Mana kelima? Anti tadribina, tadriban itu jadi apa? Jadi fa'il. Jadi yadribuna punya fa'il, nunnya alamat rofa. Tadribina, mana fa'ilnya? Ya, nunnya alamat rofa. Tadribuna, mana fa'ilnya? Waw, nunnya alamat rofa gitu. Itu dah walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi khamsu alamat, nanti i'rab nasab ada 5 tandanya. Ada berapa i'rab? Ada 4. I'rab rofa, i'rab nasab, khafad, dan jazm. Kalau isim berapa i'rabnya? 3. Rofa, nasab, khafad, wala jazma fiha. Kalau fi'il berapa? 3 juga. Rofa, nasab, jazm, wala khafd fiha kalau fi'il, gitu ya. Rofa berapa alamatnya? Ada 4. Apa? Domah, alif, nun. Alamat aslinya domah. 3-nya alamat niyabah namanya. Nasab apa alamat aslinya? Fathah. Yang 4 alamat pengganti. Kalau apa lagi tuh? Khafad. Ada berapa alamatnya dia? 3. Apa alamat aslinya? Kasroh. Alamat penggantinya ya dengan fathah. Fathah di mana? Isim ghair munsharif. Ada syaratnya. Malam yudhaf, nanti selama nggak dimudofkan atau nggak ada alif lamnya, dimudofkan nanti dibaca tetap ke bawah. Ini majid makil tuh. Wa dzurra bil fathati malam yudhaf au yaqubah da'al radif. Itu konon Ibu Mus, ya Umdah, ya yayasan. Itu dia ngaji dia. Omongan dia tuh, dia ngomong ngaji jam 6 mulai. Sabtu jam 6 ngaji sampai jam 7:30, baca kitab. Udah dia udah ngaji pintar itu. Baca muhazzab. Baju gua nanti kalau udah kuat bisa ngikutin. Sekarang jangan, bisa kelengar, bisa lah. Kelengar belum nyampe pangkatnya. Tapi kalau ngaji sono tuh baca Fathul Qorib, silakan ikut ya. Apa namanya? Taklim latihan apa namanya? Kita kenalin kalimat. Wah, ini kalimat kalau sering tahu ini kalimat ini, fi'il ini, azan ini gitu. Taptain ya. Jadi gampang jadinya lama-lama. Itulah pesan saya, diapalin tuh 2 itu, buat modal utama. Matan apa? Jurmiyah sama amsilah taslifiyah. Udah ada yang hafal semua belum? Itu udah hafal semua? Hafal dari kalam sampai mahfudat? Belum? Nah itu dihafalin tuh. Angkat-angkatan dulu tuh, pada ngapalin dulu tuh, kanan sana tuh. Saifuddin pada tuh Saifuddin ya. Fahrudin pada tuh, hafal dia tuh. Lu ngaji kayak dari masa begini ngaji sama saya dia nih. Saifuddin pada tuh. Dia tuh emang otaknya cakap itu. Siapa? Fahrudin sama Saifuddin pada isil pada tuh. Cakap otaknya. Itu ngapalin tuh. Dari depan dari Al-Qalam sampai Mahfudat, hafal. Saya suruh balik dari Mahfudat sono, hafal juga. Tuh taslifiyah tuh.
paling lupa sampai belakang itu yang pakai serat itu apal dia tuh. Kayaknya saya ajak ngajar sini dia, ya, sebab saya tahu dia punya apa, otaknya bagus. Pak Harudin apa ya? Saya pun juga kuliahnya, dia udah S2 tuh. Pak Harudin itu S2 juga siapa saya pun itu otak cakep, ya. Jadi apa namanya, guru-gurunya bukan guru sembarangan ini, guru-guru emang saya tahu, emang ngaji lama sini, udah ngaji lama sini. Saya pondokin mana? Teguirang dianterin Pak Harudin sana, 3 tahun di Teguirang. Jadi apa untuk ngajar, aman saya, ya, aman untuk ngajar. Cukup ya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Dipatahnya. Amin ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka min faja'atil khair wa na'udzubika min faja'atis syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ilman nafi'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana wa quluba ahlina ala ta'atik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Waftah alaina wa alaihim futuhal arifin waftah alaina wa alaihim futuhal arifin waftah alaina wa alaihim futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma razuqna birrahum Allahumma razuqna birrahum Allahumma razuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adza bika minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi ila siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nasi.